Makanya tadi gue bilang sama lo, semua motor yang ada di Indonesia yang udah dikeluarkan oleh pabrikan ataupun importir umum itu bisa gue coba. Halo guys, guys. Hah? Well, kalau kata Om Oji, welcome to my YouTube channel. Wis. Gimana bro hari ini bro? Apanya hari ini? Hari ini kita main kan? Hari ini kita Kita main offroad, Jakasia nih. Offroader offroader online. Oh, Offroader online. Offroader online. Ya. Kita punya nama baru, Lumba Utara. Utara. Anjir. Gua punya channel namanya Moodcast. Kalau Kalau mood kita podcast. Kalau nggak mood ya udah nggak usah gitu ya. Berarti habis satu jadwal kita podcast. Itu. Artinya kita udah mood. Udah mood. Udah mood, membalikan mood nih. Tuh. Membalikan mood ya. Jadinya Jadi biar Moodcast. Moodcast. Kalau mood kita podcast. Anjir. Bro, lu ini kan jadi apa? Sekarang wartawan ya? Ya, jurnalis. Jurnalis di mana? Di Otomotif Group. Di grupnya Kompas Gramedia. Oh ya, itu kalau lu yang belum lihat dia ini sering nongol di YouTube juga. Kita ngebahas Autores ya? Ya, di Autores. Ini artis kayak Itu ngebahas tentang MotoGP sih kebanyakan. MotoGP ya? Bareng sama Bang Joni Lono Mulia. Wah, Komentator ini nggak komen apa nggak? di TV Nggak Trans gamen-gamen ya? Wah. Temen kita ini nih. Enggak game-game. Lihat ya, tampangnya aja udah offroader banget. Kalau kita kan apaan? Offroader online. Iya, jadi ya emang itu profesi sih. Profesinya beliau ini YouTuber juga. Hobi, kalau bisa dibilang kenapa gue akhirnya menjadi tester? Sebenarnya karena Oh hobi, iya. bro. Beliau ini selain wartawan ya, jurnalis, juga seorang tester. Ya. Yang Tester mobil, motor ya? motor. Motor apa itu? Semua motor. Semua motor? Semua motor. Termasuk Matic? Termasuk Matic. Nah, itu gimana tuh? Semua motor yang istilahnya yang dimasukkan oleh pabrikan ataupun importir umum ke Indonesia. Nah, kalau ada kesempatan untuk mencoba, untuk ngetes gitu, nah itu kita lakuin, bro. Itu resmi ya? Resmi dong. Berarti apa yang sudah lo uji itu menjadi standar? Apa gimana? Kita punya standar pengetesan, istilahnya standar gimana sih untuk mengetes satu unit motor, apa aja yang harus dites, baik itu dari sisi performance ini macam-macam ya, dari mesin sendiri, bagaimana performance-nya, akselerasinya seperti apa, terus pengeremannya juga seperti apa, terus dari sisi ergonominya motor ini untuk badan baik ke Indonesia pada umumnya ini seperti apa. Karena maka itu kadang-kadang kita bisa dibilang untuk mencoba motor ini ada dua atau tiga tester biasanya. Oh, enggak, sorry, itu profesi ya? Profesi. Ada sertifikasinya gitu? Ada sertifikatnya gitu? Enggak juga. Cuma kan karena gini, tester itu kan bersifat apa ya? Ya Keahlian. Karena punya keahlian. Karena punya kalian ya akhirnya dipakai. Berarti lo nih nggak gamen-gamen sebagai awalnya dulu ini apa? bro, jadi sebelum bergabung di jadi jurnalis itu tahun sekitar 90 ya 98 99 gitu, itu ikut balap. berarti pembalap. Ya, ikut balap di road race ya, terutama itu di Kemayoran, terus daerah awal dari situ. Nah, terus karena itu apa ya, bersifatnya hobi ya. Balap tuh hobi. Nah, Pembalap liar apa pembalap? Balap resmi. Resmi ya? Balap resmi road race. Liar. Tapi liar juga. Saat itu juga liaran. Ya? Saat itu juga liaran karena ya bisa dibilang apa ya? Anak muda, bro, gitu kan. Saat itu ya. Tapi akhirnya ada kejadian di mana yang membuat gue akhirnya wah udah nggak ngejauhin lah balap liar. Akhirnya ikut yang Akhirnya resmi gitu kan. Nah, itu resmi juga lebih baik akhirnya kan. Dari balap itu akhirnya nggak diseriusin karena cepat kuliah terus dari itu pas kuliah akhirnya sempat kerja. Nah, itu sempat kerja dan akhirnya ya itu kerja sebagai jurnalis ya
kebetulan jurnalis waktu itu di tablet otomotif dan juga di tablet motor plus saat itu sebagai jurnalis tahun 2000-an awal itu ya. Sampai kemudian jadi tester karena gue bisa bawa motor, gue bisa ya istilahnya merasakan bagaimana motor ini performanya seperti apa. Akhirnya kepake keahlian itu di perusahaan itu. Akhirnya ya udah, setiap ada motor baru launching, ada tes gitu, sesi tes gitu, ya udah gue berangkat untuk ngetes motor itu kayak gimana. Berarti gitu. Fungsinya Bro Eka ini emang termasuk ini ya, ujung tombak ya. Iya dong. Kalau kemudian motor yang belum lolos uji dari apa sebelum dites, berarti kan masih ada sesuatu yang gantung kan? Enggak, lebih gini. Kalau untuk yang tadi lu bilang motor nih lolos uji apa enggak gitu kan, itu kan sebenarnya lebih ke pabrikan motornya ya. Ya. Nah, fungsinya tester kayak gue di luar ini, di luar dari pabrik itu adalah mencoba bagaimana performa motor itu untuk pengendara motor umumnya. Umum ya? Umum. Jadi kan yang tadi seperti gue bilang bro, bahwa sebenarnya nggak cuma gue doang yang ngetes, ada juga teman gue. Karena kan postur tubuh beda nih. Gue lebih tinggi, ada teman gue yang lebih ya mungkin tingginya gue 178 ya. Teman gue mungkin tingginya 170. Ada juga yang 168. Jadi motor itu akan dirasakan dengan berbagai pengendara, tipe pengendara. Kayak misalnya gue agresif, teman gue yang ya gaya berkendaranya lebih kayak gua, gitu. Lebih santai gitu kan. Nah, itu kayak gitu-gitu. Bagaimana diperlakukan seperti itu. Nah, apa hasilnya itu yang kita tulis di media. Ya artinya itu berangkat dari analisis seorang praktisi karena memang hobi motor dan sudah lama berkecimpung di dunia itu kan. Gue ingat jadi ke temen gue tuh, tapi almarhum. Dia bilang, oh lu pantat beruntung lu, kata dia, laki bat lu, kata dia, pantat lu beruntung banget gitu kan. Kenapa? Gue bilang, iya lu termasuk orang yang beruntung yang bisa nyobain semua motor yang ada di Indonesia. Semua motor yang ada di Indonesia yang ada di launching sama pabrik kan itu lu cobain. Sementara gue nggak bisa. Sebelum di launching ya? Iya. Sudah di launching dong. Kalau sebelum launching ntar dimarahin saya sama pabrikannya. Enggak, itu perusahaan mana aja tuh yang biasanya pakai jasa tester? Sebenarnya, nah beda nih. Bukannya perusahaan mana aja yang pakai jasa tester. Yang tadi gue bilang itu kan motor ini setelah di launching oleh pabrikan. Nah, tugas gue sebagai media adalah mengedukasi ke pengendara, ke pembaca, bukan ke si jadi ini masih kerja jurnalistik ya? Iya, lebih ke situnya. Kalau tester kayak gitu ya tiap pabrikan juga pasti punya tester. Sebelum motor itu diluncurin mereka udah riset sendiri bagaimana ya tadi gue bilang tuh, mungkin tester pabrikan juga punya postur tubuh yang berbeda-beda, gaya berkendara yang berbeda-beda, baru dapet titik tengah mereka launching motor yang sesuai dengan. Pernah nggak dari riset lo itu ya sebagai seorang tester kemudian itu bisa ketika dikonfrontir dengan tester lain di titik tengahnya itu kemudian ada satu hal yang tidak ketemu gitu, mungkin nggak itu terjadi kemudian mempengaruhi pabrikan untuk mengevaluasi kembali pabrikannya, hasil pabrikannya itu? Mungkin aja ada ya, karena kan ya itu gaya berkendara orang bisa berbeda kan, terus udah gitu postur tubuh orang juga kan berbeda-beda. Jadi hasil yang diungkapkan oleh si tester itu akan berbeda juga. Itu masih sampai sekarang? Itu masih bisa jadi pertimbangan buat si pabrikan kan sebenarnya. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang gue udah hampir berapa ya? Hampir 2 tahun 3 tahun ini lebih ibaratnya switching ke balap terus, pure di balap ya. Kalau sebelumnya ya iya tester. Terakhir balap kapan? Ikut balap? Wah, itu tahun 2000-an awal. Karena setelah udah masuk bersimpung di dunia jurnalistik, itu udah gue tinggal balap. Apa? Motor apa? Dulu macam-macam. Banyak kan Ereking, 2 tak ya, pokoknya Ereking, Force One. Motor bener nih. Itu
Ya karena anak muda zaman tahun segitu yang 2 tak bro, Ya. yang menjadi primadonanya 2 tak. Lu denger knalpot wrecking, istilahnya chamber, twet, wah itu udah gimana gitu. Nah sekarang pengaruh usia ya, aku ngedenger wrecking, suara chamber gitu, aduh berisik banget gitu ya. Jadi ngerasain bro, gimana gue dulu muda ya. Berarti lu udah hijrah nih. Hijrah ya? gitu. Udah hijrah nih. Hijrah. Dulu beliau juga Itu apa chamber? eco chamber. Chamber tuh dikasih Bukan knalpotnya generasi dikasih chamber tuh apa sih? black kan, kasih ruang lah. Hanya kalau ada di musik ada chamber apa ya? Musik chamber. Ada istilah eco chamber itu apa coba? Eco chamber. Ya, sering kita dengar eco chamber, generasi eco chamber atau apa? Oh iya, Iya, ada. ada. Kalau musik simbal ya. Setahu gue chamber itu kan ruangan kan sebenarnya, ruang ya. Iya. Chamber tuh. Nah kalau di knalpot ya gitu, knalpotnya di black, dikasih Beliau ini udah nggak ngerokok. Ya, udah tidurnya udah on time jam 8 tidur. udah hijrah ya. Udah panutan lah. Panutan mami-mami lah. Dan kita ini masih baru memulai. Tapi ya itu. Tapi seneng lah ya, akhirnya kegiatan kita hari ini tuh apa, membahagiakan, intinya itu. Tapi ini bro, sekarang nih kalau bilang tentang tester gitu ya, dibandingin dengan dulu gitu kan, sekarang tuh sebenarnya justru lebih apa ya, terbuka banget. Setiap orang Untuk bisa jadi tester. Iya, setiap orang bisa jadi tester. Udah di YouTube. Ya kan? Dasarnya Ya macam-macam. Yang penting dia bisa bawa motor, dia bisa memberikan impresi seperti apa bawa motor, ketika dia bawa motor ini, dia bawa motor itu gitu kan. Nah yang penontonnya, oh iya nih sama nih dengan gaya berkendara gue, sama nih dengan gaya ini gue, ya kan bisa jadi referensi juga. Pertanyaannya Nah. bedanya apa tester saat ini sama tester zaman dulu? nah, Kalau tester zaman dulu kesempatannya agak-agak apa ya, nggak semua orang punya media untuk mempublish apa yang dia lakuin. Bedanya itu. Satu. Kalau Yang kedua, yang kedua kesempatannya kurang sih. yang dulu, yang sekarang. Kalau yang dulu nggak semua orang bisa jadi tester. Ya kalau Maksudnya orang nggak punya pengalaman serius dalam putar artian pengetahuan motor, ya ngapain jadi tester? nggak, dalam artian begini. Kalau dulu kan ya lu untuk menjadi tester itu kan lu harus ya berdasarkan undangan ya, undangan dari Tester itu kan pabrikan, udah kayak undangan kurator dari aja kan? Kalau dalam dunia seni lukis misalnya kan, Hmm, dikurasi karya itu, iya. kemudian menjadi penegasan bahwa ini karya memang layak untuk diminati, kan Iya, itu kan? Iya, Ya, kurator berarti. Kalau di apa dunia seni rupa itu kurator. iya. Karena kan kalau dulu kita ngomong bahwa oh ini motornya untuk pengendara di atas di bawah 170 cm menyiksa karena terlalu tinggi joknya, terlalu ini, itu kan kita ungkapkan di situ kan. Harus ini ya, jujur ya. Iya dong. Kan kasihan kalau nggak jujur. Tiba-tiba ya teman-teman yang misalnya yang tadi gue bilang itu kan yang tingginya di bawah 170, ketika gue bilang wah motor ini cocok nih buat pengendara 170, ternyata enggak kan, kasihan. Udah beli motornya ternyata enggak. memang kita mau ke sana. Gue yang apa ya, bisa dibilang oh ini gara-gara Eka nih gitu kan. Dia bilang oke, ternyata gue coba enggak gitu kan. Kata Eka oke. Itu bebannya juga lumayan loh. Maksudnya sebagai tester, sebagai jurnalis, lu punya beban moral ya. Kalau bagi gue ya, ada beban moral. Mikir aja. Karena ketika misalnya gue ngomong yang tadi gue bilang, oh ternyata di gue cocok, ternyata di teman-teman gak cocok. Ya Iya. itu memang subjektif kan. Satu subjektif, yang kedua memang berdasarkan apa yang dirasa. Iya, maka itu dari subjektif kita berusaha mungkin sebisa mungkin untuk objektif. Mungkin nggak ada pesanan-pesanan di belakang untuk bicara di luar Enggak, yang seharusnya. enggak. Ya. Karena Di situ usianya. karena kan? ini, nah makanya ini di situ tuh titik apa ya? Bisa dibilang sebagai jurnalis, ya lu kan harus tengah-tengah nih. Ya. Lu nggak boleh memihak, ya kan? Nah itu Itu jurnalis dulu. jurnalis dulu. Jurnalis sekarang juga harus seperti itu dong.
Tapi dengan adanya buzzer itu kan, Ya kalau buzzer mah kita kan itu bukan masuk ya mereka bukan jurnalis. jurnalis. Tapi Iya. karena di era keterbukaan sekarang kan mereka bikin YouTube, ya kan, Nah bicara bedanya apa adanya perspektif yang berdasar kepentingan segala macam, yang ujungnya kan mendiskreditkan kelompok lain. Nah Kan bedanya gitu. itu kalau antara apa ya, antara media kan ada badan hukum ya bro. Ketika lu nggak suka sama apa yang diungkapkan oleh media itu, lu bisa tuntut, Iya sih. ya kan? Lu bisa majuin ke Dewan Pers. Tapi sementara untuk yang kayak sebatas influencer aja kan nggak bisa. Dan menuntut ya udah perorangan. Ya sekarang udah ada lagi setelah influencer, jadi memang makin ini ya, makin padat. Semua orang sekarang udah jadi jurnalis. Ya, makanya tadi gue bilang, karena kesempatan kan, kalau kesempatan sekarang kan lebih terbuka, orang bisa dengan mudahnya untuk ya mengeksplor apa yang dia lakuin. Video Jadi zamannya dia kalau sekarang. bicara strata tuh di atas reviewer. Kalau reviewer itu kan hanya sebatas pengetahuan apa mesin, impresinya dia tentang satu produk. Tapi kalau tester kan memang sudah ada unsur pengetahuan apa yang melekat dalam dirinya kan, karena profesional di situ. Karena gini, kalau dulu kayak gue di Motor Plus itu kan ada kayak semacam awarding ya, penghargaan untuk motor-motor terbaik. Misalnya dulu Motor Plus Award itu ada aja 2 tahunan sekali. Nah per 2 tahun itu kita nge-review dari misalnya dari 2000 Motor Plus Award 2010. Nah motor-motor yang keluar dari tahun 2009 2010 itu kita kumpulin, itu kita review, kita tes lagi mana yang terbaik. Itu ada parameternya bro, baik itu ergonomi yang tadi gue bilang, ergonomi, akselerasi, pengereman, wah macam-macam tuh, banyak tuh gitu yang menjadi parameter untuk perhitungannya. Nah dengan kayak begitu itu kita kesimpulan tuh, kita tarik hasilnya seperti apa, siapa yang lebih baik di antara tiap-tiap kelasnya, itu yang kita kasih award. Dulu ya. Iya. Sekarang nggak ada. Kalau sekarang masih ada sih, di Grid Auto Award ada. Nah sekarang gue di Grid Auto Di juga. Honda ada nggak sih testernya? Bro, Ada banyak. banyak ya. Bro Ekan pernah nggak jadi tester di Honda? Tes Dia yang mau ngupas produknya Honda. Oh, testernya tadi gue bilang sama lu bahwa gue bukan tester pabrikan, iya. tapi tester dalam artian sebagai wartawan. Ini sebagai profesional kan. Iya, Jadi dalam semuanya dalam kaidah jurnalistik. berarti bisa jadi Honda, bisa jadi Kawasaki. Semua. Makanya tadi gue bilang sama lu, semua motor yang ada di Indonesia yang Udah dikeluarkan oleh pabrikan ataupun importir umum itu bisa gue coba. Itu makanya tadi Wahyudi, temen gue, ada orang Bali, dia bilang gitu, oh lu laki bat lu katanya. Kalau dipanggil laki bat gue sama dia, pantat beruntung kata dia. Karena nggak semua orang bisa begitu. Ya alhamdulillah sih benar. Enggak, kenapa sekarang udah nggak jarang dipanggil sebagai tester lagi? Karena profesi ya, kan nggak Ya kan pengetahuan lu kan nggak hilang. pengetahuan nggak hilang, tapi kan profesi kan gue dulu ketika menjadi tester itu saat itu menjadi Juga pembalap? seorang reporter. Oh, ya. Nah prosesnya kan dunia kerja kan ada step up. Nah step up, ya akhirnya ya udah Ganti generasi ganti penerusnya. generasi. Jadi lu sekarang bahannya tester lah. Pegawai tester lah. Berarti lu tahu dong semua motor itu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Harus tahu. Harus tahu ya. Harus tahu. Nah enaknya gini, saat launching misalnya launching produk gitu ya. Nah dari pihaknya si pabrikan ini, dari pihak teknisnya itu menjelaskan ini fiturnya ini kayak gini, ini kayak gini. Nah itu jadi sedikit kita punya gambaran kan. Oh oke, pengoperasian untuk fitur ini kayak begini, untuk fitur ini kayak begitu. Nah itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk importir umum biasanya kan Berarti lu cocoknya juga jadi bengkel, cocok berarti ini. Buka bengkel itu.
Ngerti dong. Ngerti. Ya iya. Ya teknik mesin. Berarti masa depan lu luas sekali nih. Ya harusnya. Cuma kan masa depan luas. Enaknya jalan sama doi ini begini kan. Jadi kalau motor kita rusak di jalan, dia tahu apa yang mesti dibenerin. Iya, cuma kan tetap kan harus lu mau kemana gitu kan. Apa yang mau diseriusin gitu kan. Lu tester. Berarti kalau jadi pengusaha bengkel udah tahu ini mesti diapain, mesti beli apa, udah Ada gambaran. paham. Pasti bengkel lu laris tuh. Wah, belum tentu. Iya dong. Tergantung. Kalau yang punya Yang di standar atas. servis segala macam. Ya, iya, tapi kan tergantung yang di atas. Iya, kalau soal Kalau lincinya itu Kerannya belum dibuka ya nggak laris juga, Bro. enggak, tapi setidaknya itu aset, Bro. Eh, Itu dasar bahwa yang melekat di diri lo itu pengetahuan punya seputar knowledge-nya lah ya. otomotif. Pertama itu, yang kedua juga seorang praktisi. Artinya ketika dua itu dikombain, bikin satu usaha jadi punya bengkel, lo men-training karyawan dengan pengetahuan itu sebagai standar, maka nggak akan ada kasus-kasus motor habis diservis malah mogok itu. Karena Kalau SOP-nya bener sih harusnya nggak ada. makanya kan lo bosnya di situ. Ngedidik mekaniknya udah harus sesuai dengan SOP pengerjaan kan. Ya lu bersihin karburator kayak begini, bersihin Karena itu susah, Bro. injeksinya Kayak gini begini, nih. gitu kan. Ke pelukis saja itu seorang kurator itu belum tentu pelukis juga loh. Dia hanya punya pengetahuan tentang lukisan. Ya mendalam lah, sejarah segala macam. Kemudian dia mengkurasi satu karya dengan berbagai perspektif ya tentunya ya. Dimasukkan di situ yang kemudian ketika ulasan itu disampaikan di media, nah orang bisa menyimpulkan bahwa lukisan yang dikurasi itu punya nilai atau tidak. Itu yang sangat berpengaruh dengan harga biasanya. Biasanya kan kalau untuk pelukis-pelukis yang masih baru itu kan butuh kurator untuk menaikkan citra ya, menaikkan ya bahwa lukisannya itu bukan lukisan yang murahan. Itu padahal dia tuh belum tentu seorang pelukis, kurator itu. Ya kan? Sementara lu di situ praktisi Mendalami. iya, ya kan? Pengetahuan juga iya. Seharusnya itu sangat kuat. Berarti bisa buka bengkel ya. Sangat kuat. Bisa buka bengkel berarti. Metamorfosa dari seorang tester menjadi pengusaha bengkel. Pengusaha bengkel. Jos lah. Ntar isinya teman-teman ya. Ya namanya Bro Eka ya. Eka siapa? Eka Budiansyah. Oh Eka Budiansyah. Cuman lu kenapa dipanggil Odel? Itu nama panggilan. Dulu SMA itu nama panggilan. Panggilan ya? Udel. Udel. Tapi Bodong. Odel, iya. Oh, alah. Udelnya bodong. Iya. Masih sekarang? Bodong. Masih Ya sekarang? bodong masih lah. Kecuali dioperasi gitu. Pantesan tadi lu gue mau syuting pakai baju nggak mau. Oh itu. Odel. Itu Udel. Udel. Bukan Odel ya? Odel itu biar gaya, Bro. Masa dipanggil Udel nah. Odel gitu. Iya. Sip lah. Jadi gua tadi tahu nih hari ini ternyata temen gua motor ini seorang tester handal. Tester handal. Dal. Pegawai tester. Wis tuwe, Bang. Tuwek, Pak. Wis tuwe. Tapi jangan dicah terlalu jauh dong. Jangan terlalu Bisa jauh. gua begini lo nggak begini lagi. Kan gua tadi makan kuaci. Anak motor makan kuaci cuy. Yang penting ada ngemil gua. Iya. Itu dia. Oke, Ini sip ngomong lah. kita di mana sih? Hah? Tengah hutan ya? Kita lagi di hutan akasia. Makasih ya. Harus ngapain? Habis jatuh-jatuh. Jatuh. Jadi harusnya motor dimasukin rel ya kan? Oh iya. Lah belok sendiri, Bro. Itu dia makanya. Kayaknya ada sesuatu. Hah? Motor belok sendiri di remote kayaknya ini motor nih. Kayak komputer bisa remote loh. Berarti lo harus ikut terus nih kalau kita lagi jalan. Iya Itu dong. tuh Hah? leader kita Lepet. Iya, Itu. Lepet udah dibaptis. Iya. Dia harus di depan. Harus depan. Kita jadi makmum aja lah.